waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan harapan kita para developer juga ini kooperatif, nggak usah nakal karena kan ketahuan, gitu kan? Sehingga ini untuk baiknya kita semua. Artinya memang biasanya sih kalau hitam gitu memang kita lari, tapi kan kita coba lari tapi terkait jangkar, jadi kita tarik pakaian ambil terbalik. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio Tangana. Pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas PUPR Kota Bau-Bau meminta pengembang perumahan jangan nakal. Setelah berjam-jam bertahan dihantam ombak di perairan Topa, 4 pemancing di Kota Bau-Bau berhasil selamat. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 22 Januari 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama. Dinas PUPR Kota Bau-Bau meminta pengembang perumahan jangan nakal. Setiap pengembang harus mengikuti aturan, membuat septic tank, kedap air untuk mengatasi pencemaran air tanah. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Dan harapan kita para developer juga ini kooperatif, nggak usah nakal karena kan ketahuan, gitu kan? Sehingga ini untuk baiknya kita semua. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau terus memasifkan imbauan penggunaan septic tank kedap sebagai upaya mengatasi pencemaran air tanah. Bahkan Dinas PUPR Bau-Bau dalam mengeluarkan rekomendasi izin membangun mensyaratkan salah satunya WC yang dibangun harus menggunakan septic tank kedap. Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Abdul Karim menegaskan aturan itu berlaku juga untuk para pengembang perumahan. Tangki septic tank bisa dibuat sendiri ataupun membeli buatan pabrik. Karena itu dirinya meminta pengembang perumahan kooperatif mengikuti aturan tersebut demi keberlanjutan usahanya. Karena ini terkait dengan nanti kelanjutan kegiatan mereka. Kan kita ini mengarahkan seperti itu. Dia harus bantu dirinya dan ini harapan kita kooperatif, jangan nakal. Karena kapan misalnya didapat bahwa tidak sesuai, sebentar ada kebutuhannya dengan kita, ya kita akan menjadi dasar untuk kemudian kita harus mempersyaratkan itu. Karim juga mengharapkan pembuatan septic tank kedap oleh pengembang perumahan harus diawasi bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga peran serta masyarakat sangat diharapkan. Dan harapan kita para developer juga ini kooperatif, nggak usah nakal karena kan ketahuan, gitu kan? Sehingga ini untuk baiknya kita semua. Karim mengatakan Dinas PUPR Bau-Bau telah menyiapkan layanan mobil pengisap tinja yang bisa diakses masyarakat bila septic tank kedapnya telah penuh. Untuk menjaga kualitas air tanah dari pencemaran limbah, tambah Karim, Dinas PUPR Bau-Bau juga hampir tiap tahun membangun septic tank kedap untuk masyarakat yang bersumber dari dana alokasi khusus. Tahun 2023 lalu sebanyak 600 unit dan pada tahun 2024 ini akan dibangun sebanyak 332 unit. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kampanye rapat umum atau kampanye terbuka pemilu 2024 akan berlangsung selama 21 hari, terhitung dimulai pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Buton Selatan, Agusman menghimbau dalam pelaksanaan kampanye rapat umum, parpol peserta pemilu harus mematuhi rambu-rambu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Larangan tersebut diantaranya pelaksana atau tim kampanye dilarang menghina, menghasut, melibatkan pejabat atau menggunakan fasilitas negara. Selain itu, Agusman juga mengingatkan waktu pelaksanaan rapat umum dilakukan dari pukul 9 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Serta sebelum melaksanakan kampanye, rapat umum partai politik peserta pemilu terlebih dahulu memberi pemberitahuan tertulis kepada kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan bagi setiap partai politik peserta pemilu melaksanakan kampanye.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Informasi lainnya pendengar, setelah berjam-jam bertahan dihantam ombak di perairan Topa, 4 pemancing di Kota Bau-Bau berhasil selamat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Artinya memang biasanya sih kalau hitam gitu memang kita lari, tapi kan kita coba lari tapi terkait jangkar, jadi kita tarik pakai hampir terbalik. Perahu bermuatan 4 orang pemancing di Kota Bau-Bau dilaporkan terombang-ambing di perairan Topa, Kelurahan Sula selama berjam-jam akibat cuaca buruk pada Sabtu malam. Petugas gabungan dari Satpol Airut Polres Bau-Bau, Damkar dan Penyelamatan BPBD, Pos AL bersama anggota keluarga tiba di sekitar lokasi dan berupaya melakukan evakuasi. Setelah hampir 9 jam bertahan di tengah cuaca buruk, akhirnya sekitar setengah 11 malam, keempat pemancing berhasil mengikat perahunya di dermaga Sula. Salah seorang pemancing, Muhyiddin, menyebutkan cuaca buruk terjadi sekira pukul 1:30 siang. Ya, setengah 2. Jam 1 lah kita sudah lihat sebenarnya itu kita pulang tapi dia bilang hanya tidak itu. Artinya kan orang masih mungkin enak kan, saya itu bilang kayaknya ombak gitu, angin. Muhyiddin menuturkan sadar dengan kondisi cuaca yang semakin memburuk, mereka berupaya berpindah tempat namun jangkar kapal tersangkut. Hingga hari semakin gelap, tali jangkar pun diputuskan dan membawa kapal menuju dermaga Sula untuk menyelamatkan diri. Dengan kapal, Muhyiddin bersama 3 rekannya bertolak dari kawasan Islamic Center Bau-Bau sejak Sabtu pagi menuju perairan Topa yang sudah sering menjadi spot mancing dan berencana kembali ketika sore hari. Artinya memang biasanya sih kalau hitam gitu memang kita lari, tapi kan kita coba lari tapi terkait jangkar, jadi kita tarik pakai hampir terbalik. Jadi kita mau tidak ada jalan lain, harus putus karena memang ombak sudah semakin besar, tidak bisa bertahan. Dan ketika kita balik ke belakang kayaknya tidak bisa. Kasat Pol Airut Polres Bau-Bau Ibtu Busrol Kamal yang ikut mengawal proses evakuasi berharap aktivitas memancing dihentikan untuk sementara waktu karena kondisi cuaca akhir-akhir ini sedang tidak bersahabat. Reporter dari Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton terus fokus menghadirkan berbagai strategi dalam pengendalian inflasi. PJ Bupati Buton Dr. Andrus Laode Mustari MSI saat memimpin rapat strategis pengendalian inflasi memerintahkan pada instansi terkait, utamanya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, termaksud Dinas Kominfo untuk melakukan intervensi untuk mempertahankan stabilitas harga yang memicu kenaikan indeks perkembangan harga IPA di pasar. Mustari meminta agar memperbanyak rumah pangan kita atau RPK untuk menciptakan stabilitas harga beras di pasar, termaksud intervensi terhadap komoditas lain yang memicu kenaikan IPH seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan ikan kembung. Orang nomor 1 di Buton itu juga menegaskan pada instansi terkait untuk terus melakukan sidak guna memantau keberadaan RPK. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinas PUPR Kota Bau-Bau meminta pengembang perumahan jangan nakal. Setiap pengembang harus mengikuti aturan membuat septic tank kedap air untuk mengatasi pencemaran air tanah. Setelah berjam-jam bertahan dihantam ombak di perairan Topa, 4 pemancing di Kota Bau-Bau berhasil selamat. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.